Halo, perkenalkan nama saya Yoyo Hartadi, aktivis pertanian Kota Yogyakarta. Yuk, simak video saya mengenai menanam tanaman cabai di lahan sempit, yaitu di tembok, di teras-teras tempat kerja saya. Ikuti saya yuk. Di mana sih tempat kerja saya? Halo, perkenalkan nama saya Yoyo Hartadi, aktivis pertanian Kota Yogyakarta. Yuk, simak video saya mengenai menanam tanaman cabai di lahan sempit, yaitu di tembok, di teras-teras tempat kerja saya. Ikuti saya yuk. Di mana sih tempat kerja saya? Sudah sampai. Ini tempat kerja saya. Sudah tahu kan? Saya pekerjaannya bengkel. Selam bengkel. Ini hasil karya menanam yang saya tadi sampaikan, menanam di tembok. Tanaman ini adalah tanaman cabai. Ini sudah berbuah. Cabai apa, Pak? Ini cabai rawit jenis gantung. Oke. Terus nanam apa lagi, Pak? Untuk konsentrasi, saya menanam cabai rawit karena cabai adalah kebutuhan pokok untuk setiap rumah tangga. Kalau sama bengkel, apa tidak mengganggu aktivitas bengkel? Sebenarnya dengan mengganggu atau tidak itu tergantung pemikiran kita, tergantung kita itu niatnya mau berinovasi apa. Karena saya pada dasarnya saya belajar pertanian mengenai menanam sayur yang tadinya sayur lombok, kemudian terong, tomat, kangkung, bayam, ada sawi. Nah, kemudian saya berpikir bahwa di tengah kesibukan saya di bengkel, di sela-sela waktu yang mungkin tidak ada kerjaan, saya bisa fokus di pertanian, yaitu selain merawat tanaman cabai di tembok ini. Pak, mau tanya, itu tanamannya Lombok kok bisa subur-subur tuh perawatannya gimana ya? Tanaman ini bisa subur-subur, itu kan tergantung dari pupuknya. Pupuk yang saya pakai adalah pupuk full organik. Pupuknya yaitu salah satunya ini. Ini ada rendaman air leri, dikasih nasi basi. Itu saya rendam selama sekitar 3 minggu. Kemudian ada lagi, ini adalah air leri dicampur ekoenzim. Nah, gunanya apa sih? Kenapa ada 2 pupuk organik ini? Salah satunya ya, itu dipakai untuk yang satu ini untuk pertumbuhan, misal kayak seperti ini. Ikuti saya ya. Ini adalah bibit yang saya semai. Saya tidak beli bibit, tapi saya beli benih yang sasetan. Nah, kemudian saya bibit sendiri. Ini contohnya, ini sudah menginjak usia 2-3 minggu. Nah, kemudian untuk perawatannya bagaimana? Perawatannya saya siram tanaman ini dari pagi sama sore. Kenapa harus pagi sama sore setiap hari? Karena tanaman yang lakukan atau diberi pupuk full organik tidak seperti kimia. Kalau kimia bisa untuk sekitar 3-7 hari. Kalau full organik itu dia akan continue dan itu jangkanya pendek. Itu yang di botol-botol itu apa, Pak, itu? Yang di botol ini kebetulan ini adalah PSB. PSB itu apa? Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman atau aktivis pertanian sesama aktivis bisa atau sudah tahu, ini adalah PSB itu fotosintesis bakteri. Nah, fotosintesis
bakteri ini untuk apa? Itu untuk contohnya, ini kan sinar matahari kurang. Ini sekitar 3 jam aja hanya kena sinar. Berarti kan membutuhkan suatu nutrisi lagi. Nutrisi saya dapat dari YouTube. Saya coba. Hasilnya ikuti saya. Baik, ini adalah fotosintesis bakteri dan ini adalah air biasa. Ini perbandingannya, misal 1 liter dicampur 100 mili, jadi 1:10 atau dikira-kira. Kalau saya biasanya cuma ngira-ngira, karena dengan ngira-ngira luwih enak nih, nanti kalau ngira-ngira lebih enak. Tapi sebaiknya kalau ada alat ukur ya pakai alat ukur. Ini ya, saya campur. Kok nggak penuh, Pak? Enggak. Kita ngira-ngira dulu ini. Dah, kemudian yuk ikuti saya. Cara penyemprotannya mudah. Dan kapan sih fotosintesis bakteri disemprotkan? Itu sebaiknya di atas jam 10. Kenapa di atas jam 10? Karena fotosintesis bekerja secara maksimal dan efektif itu sekitar jam 10 ke atas, jam 10 sampai jam 11. Yuk ikuti saya cara penyemprotannya. Dan ini adalah tanaman yang saya rawat sendiri. Tanaman yang dengan senang hati saya ikhlas untuk mengerjakan ini karena saya suka dengan pertanian. Nah, contohnya ini yang kecil ini. Ini adalah bibit-bibit yang selama ini saya rawat dari benih, terus saya semai, kemudian menjadi bibit. Bibitnya hasilnya seperti ini, nanti akan tumbuhnya seperti ini tingginya. Nah, ini seperti dimandiin. Apalagi yang untuk yang di atas yang sudah kuncup-kuncup ini adalah tanda ini perlu pemberian nutrisi yang lebih baik. Cuma daunnya ya, Pak ya? Daunnya aja. Jadi nggak usah dikocor. Karena ini hubungannya kan dengan fotosintesis. Halo Bapak Ibu, kalau yang tadi di sana adalah yang di tembok, ini saya juga nanam di polybag karena ketimbang tempatnya kosong, lebih baik saya gunakan atau saya pakai untuk menanam. Ini hasilnya, cabenya sudah ada yang keluar toh, tuh buahnya juga banyak, calon buahnya. Subur-subur ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah dengan kita emang benar-benar menjalani sama ikhlas, insya Allah hasilnya ya seperti ini. Dan juga tanaman juga perlu diberi kasih sayang. Mau tanya, Pak, Ya, ini pohon lomboknya kok bisa tinggi-tinggi itu awalnya dari polybag atau udah pindahan dari bibit atau dari apa ya? Saya juga kurang paham. oh ya, oke, pemirsa, salam pertanian Kota Yogyakarta, fokus tetap di tanaman cabai di lahan sempit. Oke, saya menanam tanaman cabai itu melakukan 3 fase. Yang pertama, saya bibit. Contohnya ini adalah tempat pembibitan. Saya bibit nggak banyak karena lahannya juga segini, lebih saya efisienkan dan saya efektifkan
supaya tidak terlalu banyak dan nanti bingung untuk menanamnya. Awalnya segini, kemudian ini saya pindah ke tanaman, ke polybag yang besar yang di atas ini. Ini adalah yang tadinya dari semai terus kemudian jadi bibit ini untuk pembesaran, untuk peremajaan, bibit peremajaan. Kemudian setelah itu kira-kira sekitar 2 kilan tingginya, atau melihat kok akarnya sudah penuh di polybag yang kecil-kecil, kemudian saya pindah di sini. Umur ini sudah sekitar 2 bulan dari bulan Juli. Ini tingginya berapa, Pak? Ini tingginya sekitar hampir 1 meter. Oh, berapa bulan? Sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Halo perpisak, kita lanjutkan dengan menyimak video saya selanjutnya, yaitu hasil dari tanaman cabai yang saya rawat dari akhir bulan Juli. Ini hasilnya memakai botol aqua, botol air mineral 1,5 liter, saya potong. Sebenarnya sudah penuh pemirsa, Bapak Ibu atau sesama aktivis pertanian. Ini tanaman ini yang tadi saya jelaskan bahwa pupuknya ini full organik, yaitu dari air leri, sama tetes tebu, sama buah-buahan, sama nasi basi. Semua saya lakukan dengan ikhlas dan hasilnya luar biasa. Mari kita simak. Ini contohnya cabai ceplos. Cabai ceplos ini juga hampir sama dengan umurnya dengan cabai ini. Buahnya banyak juga ya, Pak? Ya, buahnya banyak karena tanaman sayur, yaitu tanaman cabai, itu membutuhkan perhatian dan juga ketepatan untuk memberikan pupuk. Kalau sampai terlambat, pupuk yang diberikan terlambat, nanti efeknya akan terjadi ke pertumbuhan dan juga pembuahan. Dan ketepatan pemberian pupuk itu akan menentukan hasil dari panennya. Oh iya Pak, mau tanya, itu kan nanemnya di apa itu? Di botol aqua, ya botol air mineral. Kok bisa berbuah ya Pak? Apa pengaruh dari pupuknya? Pengaruh dari pupuk memang menjadikan faktor terpenting dari pertumbuhan sampai pembuahan. Dan yang terpenting lagi adalah medianya. Perlu diperhatikan awal menanam itu cari media yang benar-benar bebas dari hama tanah terutama. Nah, kalau hama tanah itu terbebas, tanaman itu pasti akan bisa bertumbuh, akan bisa berkembang dan tinggi seperti tanaman yang pemirsa lihat saat ini. Tidak ada namanya keriting, tidak ada namanya yang istilahnya daunnya yang kuning-kuning, karena yaitu NPK. Itu semuanya nutrisinya tercukupi dari tadi yang saya sampaikan, ada PSB, ada air leri difermentasi, kemudian ada tetes tebu dicampur buah, dicampur air leri, itu untuk pembuahan, dan untuk pertumbuhannya dari air leri dicampur nasi basi, dan juga ada rendaman daun-daun segar, itu juga mengandung unsur N yang sangat tinggi. Dan unsur N yang sangat tinggi itu diperlukan di saat contohnya seperti ini, pertumbuhan bibit. Pertumbuhan bibit ini adalah membutuhkan N yang tinggi. Ini tidak butuh nutrisi K. K itu adalah pupuk buah. Setelah ini nanti tingginya seperti ini, nah ini baru N-nya itu dikurangi.
E-nya dikurangi, diperbanyak K sama C-nya. Jadi maaf, P sama K-nya, karena P-nya itu kan fosfat. Fosfat itu dipakai untuk menguatkan batang. Begitu. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang masih setia mengikuti atau menyimak video saya terkait memanfaatkan lahan pekarangan sempit di sela-sela pekerjaan saya yang mungkin agak padat, agak slow, saya bisa menyempatkan karena ini juga adalah hobi saya. Dan ini hasilnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya dengan Yoyo ucapkan salam pertanian Kota Yogyakarta.